Broko, 50 tahun inovasi tanpa batas. Saudara, program prioritas sekolah rakyat mulai memasuki 1 tahun. Kementerian Sosial menyebut 166 sekolah rakyat sudah melakukan proses belajar mengajar sejak Juli tahun lalu. Dalam pertemuan dengan Kompas TV, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan Kementerian Sosial terus melakukan evaluasi penyediaan infrastruktur dan sumber daya manusia program sekolah rakyat. Kementerian Sosial juga terus mengevaluasi proses pembelajaran selama 9 bulan terakhir, termasuk strategi yang harus diperkuat dan disiapkan untuk kedepannya. Mensos Saifullah Yusuf menyebut bersyukur dengan proses pembelajaran di sekolah rakyat jelang setahun ini berjalan baik dan lancar. Meskipun di awal program ini ada dinamika, namun kemauan dan tekad yang kuat dari para siswa, guru, dan tenaga pendidikan lainnya, serta adaptasi yang baik hingga dapat mengawal penyelenggaraan sekolah rakyat secara bertahap. Dari data Kemensos, 166 sekolah rakyat sudah mulai melakukan proses belajar mengajar sejak Juli tahun 2025 lalu yang tersebar mulai dari Sabang sampai Merauke. Tahun ini program sekolah rakyat ditargetkan memiliki gedung permanen hingga lebih dari 93 gedung. Hal tersebut dilakukan untuk mendukung serta menjangkau daerah 3T. Sekolah rakyat yang rintisan di 166 titik, sementara sekolah permanen atau sekolah rakyat yang menggunakan gedung permanen untuk tahun ini targetnya 100 titik. Setiap gedung permanen sekolah rakyat menampung 1.000 siswa. Nah, kita terus konsolidasi bersama PU, diharapkan nanti tahun depan sudah bisa 200 gedung sekolah rakyat bisa dibangun. Kita sedang bekerja keras ini untuk supaya daerah bisa menyediakan tanah dengan seluruh persyaratan-persyaratan lainnya. Sesuai dengan tujuan utama, sekolah rakyat untuk memberantas rantai kemiskinan melalui pendidikan yang diberikan kepada generasi muda dari keluarga tidak mampu. Target sekolah rakyat adalah menjangkau siswa yang berasal dari keluarga paling tidak mampu secara sosial ekonomi hingga anak-anak terlantar. Kementerian Sosial bekerja sama dengan pemerintah daerah karena setiap siswa di sekolah rakyat direkomendasikan oleh pemerintah daerah. Berbeda dengan sekolah umum, program unggulan di sekolah rakyat tidak ada tes akademik bagi siswa, sehingga beragam kemampuan akademik dari siswa akan terlihat secara alami. Namun, bimbingan akademis akan terus dilakukan bagi siswa agar menemukan bakat dan sesuai standar pendidikan. Perlu saya sampaikan ya bahwa sekolah rakyat ini kan tidak ada tes akademik, sehingga kita menemukan beragam kapasitas, beragam kemampuan akademik dari siswa-siswa ini. Kita ingin temukan talentnya, kita ingin temukan memang bakat aslinya dari anak-anak ini, siswa-siswa ini, untuk kemudian kita bisa bimbing, kita bina, kita arahkan mereka dengan pembelajaran yang ada di sekolah rakyat untuk bisa menemukan yang namanya bakat yang dimiliki oleh setiap siswa. Berdasarkan data Kemensos, saat ini sekitar 15.000 anak dari keluarga prasejahtera telah menikmati pendidikan gratis di sekolah rakyat. Pemerintah menargetkan 32.640 siswa baru yang akan diterima tahun ini. Diharapkan dengan berjalannya sekolah rakyat, tidak ada lagi anak-anak yang tidak sekolah demi masa depan bangsa Indonesia yang cerah. Tim Liputan, Kompas TV.